Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap di rumah saja. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Baiklah, kita simak bersama-sama videonya. Kompetensi dasar: menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Indikator pembelajaran: 1. Merencanakan penulisan teks deskripsi. 2. Menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca dan ejaan. 3. Menyajikan secara lisan teks deskripsi. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Kamu dapat menyusun teks deskripsi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tentukan objek atau peristiwa yang menarik untuk dideskripsikan. Kemudian buatlah judul. 2. Buatlah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. 3. Carilah data tambahan sebagai penunjang. 4. Susunlah kalimat-kalimat menjadi paragraf yang sesuai dengan struktur teks deskripsi. Bagian paragraf pembuka berupa identifikasi atau gambaran umum. Paragraf penjelas berupa deskripsi bagian, dan paragraf penutup berupa kesan atau simpulan. 5. Rincian objek atau suasana yang kamu deskripsikan menggunakan kalimat yang merangsang panca indera pembaca. Tujuannya agar pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Anak-anak ibu semua, di sini ibu sudah membuat contoh teks deskripsi. Jadi anak-anak ibu semua tinggal mendengarkan, menyimak, dan memahami. Rumahku. Rumahku terletak di sebuah desa, namun tergolong sudah sangat maju dan ramai. Barisan rumah di sepanjang jalan terlihat berwarna-warni, mempunyai banyak model pula, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang sederhana sampai yang mewah. Rumahku sungguh sederhana, dengan tembok batu berwarna kuning terlihat sangat indah. Rumahku tidak terlalu besar, dengan ukuran 7 x 14 meter, mempunyai 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 ruang sholat. Tidak hanya itu, terdapat juga dapur yang kecil, ruang tamu, dan juga ruang menonton televisi. Aku sangat nyaman jika harus seharian tinggal di dalam rumah, karena itu bukan hal yang membosankan. Di luar rumah, halaman yang luas sudah terlihat. Biasanya ayah membersihkan rumput di halaman, sehingga terlihat bersih dan nyaman. Di halaman rumahku, ayah banyak menanam pohon buah-buahan. Di depan rumah, ayah menanam 2 pohon rambutan, 2 pohon jambu, dan 1 pohon alpukat. Di samping rumah terlihat pohon pisang, nangka, kelengkeng, dan pepaya. Sedangkan di belakang rumah terdapat banyak rumpun pohon pisang, pohon duku, dan pohon manggis, serta pohon jambu biji. Ada juga barisan pohon ubi yang tidak terlalu banyak, karena sebagian sudah diambil buahnya. Tidak itu saja, ayah juga mempunyai kolam ikan nila yang bulan ini siap panen. Itulah rumahku, sungguh sangat nyaman dan indah, terasa sejuk pada malam dan siang hari, karena banyak pohonan yang ada di pekarangan rumahku. Aku sangat senang tinggal di rumahku.
Itulah anak-anak contoh dari teks deskripsi. Jadi, paragraf pertama itu merupakan deskripsi umum, paragraf kedua dan ketiga merupakan deskripsi bagian, sedangkan paragraf 4 merupakan simpulan. Ibu semuanya, di sini sudah ada gambar pemandangan. Jadi anak-anak ibu semuanya tinggal mengamati, lalu mendeskripsikan sesuai apa yang ada di gambar. Lalu kalian ungkapkan secara lisan melalui video. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.